Halo guys, kembali lagi channel YouTube Mikrotik Indonesia bersama saya Yoga. Di video kali ini saya akan mencoba salah satu fitur baru di router OS versi 7.14, yakni sebuah fitur dynamic routing yang kerjanya mirip-mirip dengan OSPF. Nah, fitur apa yang akan saya bahas? Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan notif ketika kami upload video terbaru. Fitur yang akan saya bahas di video kali ini adalah ISIS atau Intermediate System to Intermediate System, yakni sebuah routing protokol yang baru diadopsi oleh Mikrotik di router OS versi 7.14. Memang secara teknologi ini bukan sebuah fitur yang baru banget di dunia jaringan ya, bahkan mungkin ini hampir sama umurnya dengan OSPF atau mungkin malah sebelumnya, namun memang oleh Mikrotik baru diadopsi di versi terbaru yakni versi 7.14. Nah, ISIS ini sebenarnya lebih simpel daripada OSPF, tapi untuk konfigurasinya nanti efeknya hampir sama, yakni nanti di setiap router atau mungkin di jaringan lokal itu akan di-advertise ke router-router yang lain agar nanti bisa mendapatkan dynamic routing. Nah, bedanya adalah kalau di OSPF kita lebih detail, ada area, kemudian ada area border router dan sebagainya. Kalau di ISIS ini dia lebih simpel konfigurasinya sehingga bisa mempermudah kita dalam hal konfigurasi dynamic routing. Nah, seperti apa konfigurasinya langsung saja akan saya terapkan. Kebetulan di sebelah kanan saya sudah saya siapkan ada beberapa router. Ada 3 buah router, ada router 1, ada router 2, dan ada router 3 dengan topologi seperti ini. Nah, dari topologi ini bisa kita lihat bahwa router 1 terkoneksi ke router 2, kemudian bentuknya jadi segitiga seperti itu ya teman-teman. Karena memang kita akan coba dynamic routing dan biasanya dynamic routing itu memiliki kemampuan untuk bisa melihat mana link yang sedang berjalan dan mana link yang sedang terputus. Nah, seperti halnya OSPF, si ISIS ini juga memiliki kemampuan untuk bisa melihat mana link yang sedang aktif dan dia akan bisa memilih mana link yang lebih dekat. Untuk melakukan remote configuration di laptop saya sekarang sudah terkoneksi ke router 1. Router 1 di sini adalah yang tengah ya. Sesuai dengan gambar topologi yang tadi bahwa router 1 ini adalah router yang paling ujung dan dia adalah router yang mengkoneksikan jaringan ISIS ini ke internet. Jadi seperti halnya OSPF bahwa ISIS ini termasuk dalam IGP, Interior Gateway Protocol, yang mana nanti biasa digunakan untuk melakukan dynamic routing di jaringan lokal. Nah, kemudian untuk mempermudah saya dalam melakukan remote configuration, nah di setiap router ini juga sudah saya aktifkan yang namanya ROMON. Artinya saya hanya perlu terkoneksi ke satu router yang semuanya nanti sudah akan terdeteksi di neckboardnya ketika saya connect menggunakan ROMON. Nah, yang pertama akan saya konfigurasi dulu di R1, yakni yang ada di tengah ini. Jadi nanti langkahnya seperti apa silahkan ikuti di tutorial ini. Yang pertama tentu saja saya gunakan Winbox untuk bisa nge-remote di router satunya. Kalau kita lihat di sini ya, kita bisa lihat bahwa saya pakai hub AC. Kemudian semua router yang saya gunakan di sini, selain saya sudah hubungkan dengan kabel, ini IP-IP-nya juga sudah saya set sebelumnya. Jadi biar video ini tidak terlalu panjang teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat di R1 sendiri sesuai dengan topologi yang tadi sudah saya set IP address-nya yakni 10.10.1 ini di ETH2. Kemudian 10.10.42 di ETH4 dan ada satu lagi sebenarnya yang di bridge LAN. Nah, memang kalau dilihat di sini ya, biasanya memang kalau untuk dynamic routing biasanya digunakan untuk menghubungkan beberapa jaringan lokal. Cuman karena ini simulasi, nanti jaringan lokal saya ini nanti akan terkoneksi ke bridge LAN dengan IP 192.168.1.1 di R1. Nah, R1 ini juga nanti terkoneksi ke internet. Kebetulan tentunya menggunakan WiFi dengan alamat IP ini di WLAN 2 yang sekarang juga sudah terkoneksi. Jadi untuk IP address di semua router itu juga sudah terkoneksi semuanya. Nah, untuk bisa mengimplementasikan ISIS, yang pertama pastikan teman-teman sudah menggunakan versi 7.14 karena di versi ini nanti yang muncul ISIS-nya. Kemudian untuk saat ini memang di Winbox-nya sendiri belum ada
menu untuk konfigurasi routing protokol tersebut. Jadi biasanya kalau kita konfigurasi routing, kita bisa lihat di menu routing. Ya, kita bisa lihat di sini ada BGP, ada OSPF, ya, ada RIP. Nah, cuman untuk ISS sendiri belum ditampilkan ke Winbox-nya. Ya, karena mungkin masih baru ya. Sehingga untuk konfigurasinya kita harus menggunakan terminal. Oke, di sini saya akan masuk ke new terminal. Kemudian untuk bisa melakukan konfigurasi kita harus masuk ke menu routing. Kemudian ISIS. Nah, disinilah baru kita bisa melakukan konfigurasi. Nah, hal pertama yang harus kita config sama halnya dengan OSPF, kita juga sebenarnya harus melakukan konfigurasi yang namanya instant. Kalau biasanya di OSPF sudah default ada ya di Mikrotik, tapi untuk di ISIS kita bisa lihat kalau kita lihat di instant print, maka di sini belum ada instantnya, maka kita harus melakukan konfigurasi penambahan instant dulu. Jadi kita bisa masuk ke menu routing, kemudian ISIS, kemudian kita masuk pada directory instant. Kemudian kita coba add di sini. Yang pertama kita create namanya dulu. Misalnya saya kasih nama instant 1. Kemudian di konfigurasi instant ini kita harus menentukan area ID. Jadi area ID ini nanti sebenarnya ISIS juga support untuk beberapa area. Hanya saja bedanya dengan OSPF nanti tidak ada sebutan ada backbone, area 1, ada NSSA dan sebagainya ya. Cukup kalau di ISIS ini kita bisa definisikan biasanya dengan beberapa digit. Contohnya, biasanya awalnya dengan angka 49. Jadi contohnya kita kasih namanya 49, kemudian titik 0001. Ya, jadi kita bisa lihat di sini areanya itu kita set dengan 490001. Nah, kemudian kalau di OSPF itu kita kenal dengan namanya router ID. Nah, di ISIS kita kenal dengan namanya system ID. Yang ini agak berbeda ya formatnya, karena kalau di OSPF kita gunakan router ID itu salah satu IP-nya, tapi kalau di ISIS system ID itu adalah ada 12 karakter yang kita bagi menjadi 3 grup ya. Atau kalau di teknisnya itu panjangnya adalah 6 bytes dan kita bisa gunakan heksadesimal di situ. Cuman biar nggak terlalu ribet, saya akan gunakan sistem ID-nya adalah gini aja, 000.000.0001. Jadi nanti setiap router memiliki area ID yang sama kalau kita mau bikin satu area, kemudian sistem ID-nya harus beda. Nah, kita akan coba untuk 3 router ini kita gabungkan dalam satu ID saja atau satu area saja ya. Jadi sebenarnya walaupun ISIS bisa dengan beberapa area, tapi untuk yang video awal ini saya akan coba hanya di dalam satu area saja. Nah, setelah ini sudah, kita kasih satu lagi namanya AVI. Ini adalah untuk jenisnya. Saya gunakan IP. Kemudian untuk sementara kita belum pakai filter dulu. Nah, karena ini R1 ini terkoneksi ke internet, nanti sebenarnya kita butuh namanya L2 originate default, tapi itu nanti saja config-nya. Saya akan tambahkan instannya dulu seperti ini. Nah, kita coba cek lagi. Oke, kalau instannya sudah, yang kedua yang harus kita lakukan adalah melakukan penambahan namanya interface template. Jadi kalau di OSPF mungkin kita langsung masukkan ke network gitu ya, untuk network IP-IP-nya yang akan kita advertise istilahnya seperti itu. Tapi kalau untuk ISIS kita harus tambahkan, kita masuk lagi di routing ISIS, kemudian di interface trap template seperti ini, kemudian kita add. Nah, satu hal yang nanti harus kita ketahui, jadi kalau kita coba tab 2 kali, kita bisa lihat di sini ada namanya levels. Nah, di ISIS nanti ada 2 levels teman-teman, ada L1 sama L2. Nah, L1 itu digunakan untuk bertukar informasi routing di dalam satu area yang sama.
Sedangkan L2 itu biasanya digunakan untuk yang menghubungkan ke area yang lain. Ya, jadi simple, hanya L1 sama L2. Kebetulan karena semuanya sekarang saya gunakan dalam satu area yang sama, 49001 tadi, maka nanti saya akan gunakan hanya L1 dulu untuk di semua interface. Nah, penambahnya seperti apa? Kita masuk tadi di menu routing ASCS, kemudian interface template, kemudian saya gunakan command add. Saya tambahkan interface-nya. Nah, interface ini saya tambahkan semua interface yang digunakan atau yang akan di-advertise ke jaringan ASCS-nya. Jadi untuk di router 1 tadi kita gunakan ada ETH2. Ya, kita coba cek sekali lagi untuk memastikan. Ya, kita bisa geser. Ada ETH2 yang digunakan untuk koneksi ke router 2 dan ETH4 yang digunakan untuk ke router 3. Ya. Jadi ini saya tambahkan di sini ETH2, kemudian tambahkan lagi ada ETH4 dan satu lagi ada namanya bridge LAN. Nah, tunggu bisa lihat seperti ini. Nah, kemudian kita tambahkan yang terakhir ada namanya level. Levels inilah yang menentukan ini nanti pertukaran informasinya di satu area yang sama atau beda. Ya, karena ini kita gunakan hanya dalam satu area yang sama, maka kita gunakan levelnya adalah L1. Ini bukan 11 ya teman-teman. Kelihatannya sih kayak angka 1 sama 1 gitu ya, tapi sebenarnya itu adalah L kecil, kemudian belakangnya ada angka 1-nya. Kemudian kalau levelnya sudah, kita tentukan instannya. Jadi ini adalah untuk menentukan ini dia masuk di area yang mana. Nah, instannya yang seperti yang sudah kita create tadi ya. Kita coba tap saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita enter. Nah, untuk memastikan sudah di-add atau belum, kita coba masuk lagi di interface template. Kemudian kita coba print. Nah, kita bisa lihat di sini. Di menu interface template sudah ada instannya instan 1, agak tipu dikit nggak apa-apa ya. Ini tapi sesuai dengan yang tadi, atau kalau enggak kita langsung ke routing ASCS kemudian print. Langsung export aja deh kalau enggak. Nah, kita bisa lihat di sini routing ASCS, kemudian ada instan areanya 49001, kemudian namanya adalah ini. Sistem ID-nya ini, kemudian interface template. Jadi ada dua ini yang harus ditambahkan kalau kita akan bermain-main dengan ASCS. Oke, kalau sudah, sebenarnya untuk memastikan apakah kita sudah tergabung ke dalam sistem ASCS atau belum, kita bisa lihat di Neighbor ya. Cuman karena ini sekarang yang mengaktifkan baru router 1 saja, sehingga kalau kita coba cek di Neighbor ini belum ada. Nah, selanjutnya kita harus konfigurasi di router yang lain, yakni di router 2 dan di router 3. Kebetulan router 2 dan router 3 sudah saya romon, jadi ini saya close dulu saja biar tidak bingung. Saya akan coba akses router 2 dulu. Caranya adalah saya connect ke romon. Nah, maka nanti di Romon Neighbor-nya kita bisa lihat ada router 2 dan router 3. Kebetulan saya menggunakan RB yang tidak terlalu besar teman-teman, karena hanya untuk simulasi dan praktek saja ya. Nah, di sini saya akan akses dulu di router 2. Kita coba cek di sini, langsung connect. Oke, ini adalah tampilan router 2 teman-teman. Pakai hub light ya. Memang RB kecil tapi secara fitur lengkap. Jadi kalau untuk config simulasi seperti ini cukup mudah ya. Kita coba lihat di sini IP address dulu. Sudah ada. Ada 1.2 ini yang terkoneksi ke router 1 tadi, kemudian ada 10.10.31 ini yang terkoneksi ke router 3. Terpasangnya di ETH3 dan sudah ada bridge LAN-nya juga. Nah, kalau kita coba cek di IP Neighbor, salah satu hal yang menjadi kunci kalau teman-teman pengen bermain dynamic routing, pastikan untuk point to point antar routernya sudah connect dan sudah terpasang IP dulu ya. Jangan berpikir dynamic routing dulu tapi IP-nya ternyata belum dipasang, atau bahkan mungkin secara topologi nyoloknya salah. Nah, itu harus kita pastikan dulu. Caranya
Kalau di Winbox ya kita bisa lihat di sini, oh ternyata ETH2 sudah terkoneksi ke router 1 ya, bahwa IP-nya di sana juga sudah benar. Kita bisa lihat di sini. Kemudian OS-nya juga sudah 7.14. Kita langsung masuk saja ke terminal. Kemudian kita akan langsung masuk ke routing, kemudian ISIS. Nah, langkahnya sama dengan router 1. Jadi kita masuk di instance dulu, kemudian add, name-nya saya bikin namanya instance 1 misalnya. Kemudian areanya sama, karena ini saya gunakan hanya satu area saja. Memang biasanya area di ISIS itu diawali dengan angka 49 ya. 49 tadi areanya adalah 0001. Kemudian sistem ID-nya, nah di sini yang saya bedakan. Kita bisa lihat di sini, saya gunakan 0000002. Ya, ini membedakan antara router 1 dan router 2. Sebenarnya bisa menggunakan ID apapun, atau bahkan mungkin bisa kita inputkan di situ alamat IP address kita. Cuman formatnya harus seperti itu. Jadi ada 3 grup karakter, totalnya ada 12 karakter teman-teman ya. Karena memang sebenarnya si ISIS ini dikembangkan dulunya untuk yang connectionless network ya. Sedangkan sekarang kalau kita lihat untuk sistem pengalamannya itu sudah menggunakan alamat IP. Ya, jadi modelnya bisa seperti ini untuk memudahkan kita dalam melihat identity dari routernya. Kemudian yang kedua kita tambahkan namanya interface template. Nah, kita add baru di sini interface-nya ETH2. Ya, tadi seperti IP yang sudah terpasang saya tampilkan di sebelah kanan biar lebih jelas ya. Ada ETH2, ada ETH3, kemudian ada bridge LAN. Nah, ini tinggal kita koma-koma seperti ini saja. Kemudian jangan lupa instance-nya kita gunakan instance 1 dan levelnya adalah L1. Nah, ini kalau kita coba tab 2 kali di pemilihan levels, ini sebenarnya ada level 1 sama level 2. Hanya saja karena ini untuk kebutuhan routing di dalam satu area yang sama, maka saya pilih di sini adalah L1. Ini saya enter. Kemudian kita coba cek di neckbar. Seperti halnya OSPF, dia juga bisa melihat neckbar-nya. Nah, ada jeda ya. Jadi begitu kita add tidak langsung keluar. Ini kita bisa lihat di bagian atas tadi saya coba neckbar print belum keluar. Tapi kemudian saya coba lagi. Sekarang sudah terlihat bahwa ada satu neckbar, ada satu router yang juga sudah mengaktifkan ISIS dengan MAC address. Jadi SNPA ini adalah address ya yang biasanya ngambil dari MAC address router tetangganya. Dan kita bisa lihat source ID atau sistem ID-nya itu adalah 001. Ini berarti neckbar-nya sekarang sudah ada router 1 yang terdeteksi dia juga sudah mengaktifkan yang namanya ISIS dengan level type-nya adalah L1. Nah, sampai di sini bagaimana caranya kita bisa tahu bahwa si ISIS ini sudah mempertukarkan informasi routing? Sebenarnya cara paling gampang adalah kita bisa masuk ke menu IP route ya teman-teman ya. Sama halnya dengan OSPF atau mungkin dynamic routing yang lain. Ketika kita sudah mendapatkan informasi routing dari router yang lain, maka kita bisa cek di menu IP route. Nah, kita bisa lihat di sini sudah ada beberapa router dengan flag namanya adalah DAI. Ya, Dynamic Active I-nya adalah ini ISIS. Memang kalau dilihat di Winbox informasinya kurang begitu lengkap teman-teman ya. Coba kalau kita lihat di menu IP routes, maka nanti biasanya di situ hanya akan muncul flagnya adalah DA saja seperti ini.
Ya mungkin karena belum ada menu ASAS di Winbox-nya ya. Jadi kalau kita mau lihat sebenarnya kita bisa lihat di bagian sini ada DAI. Ya. 192.168.1.0 ini adalah jaringan lokalnya router 1 dan 4.0 ini adalah jaringan router 1 yang menuju ke router 3. Nah, tinggal langkah terakhir nanti kita akan konfigurasi di router 3-nya agar semua routing ini bisa berjalan dan bisa mendapatkan informasi routing secara lengkap. Oke, kita akan geser ke router 3 teman-teman. Ini saya close dulu. Caranya hampir sama dengan yang tadi karena saya sudah pakai Romon. Kita gunakan MAC address-nya si router 1 sebagai Romon agent. Kemudian kita klik connect to Romon. Maka nanti Romon network-nya bisa kelihatan di sini. Saya klik MAC address untuk router 3. Kemudian saya connect. Nah. Oke, router 3. OS-nya sudah menggunakan 714. Kemudian IP address-nya juga sudah terpasang. Ini saya geser ke sini saja. Ini Ether 3, Ether 4. Kita coba cek di menu IP network. Ether 3 ini Ether 3 terhubung ke router 2 dengan IP 3.2 dan di router 2 3.1, kemudian Ether 4 terhubung ke router 1 dengan IP 4. sekian. Nah, ini sudah benar secara fisiknya. Baru nanti kemudian kita masuk di menu OS. Baru nanti kita masuk di menu ASAS-nya dengan cara kita buka new terminal. Ya, kita masuk di menu routing kemudian ASAS. Nah, pertama kita tambahkan instant dulu. Namanya sama ya, instant 1. Ini walaupun namanya sama, tapi ini hanya berpengaruh di satu router teman-teman ya. Bukan kemudian nanti router 1, 2, 3 harus instannya beda gitu, enggak. Kemudian nanti untuk areanya sama. Karena kebetulan saya pengen nyoba satu area dulu untuk semuanya. 001. Nah, yang harus beda adalah sistem ID. Ini saya gunakan di sini 0003. Nah, seperti ini misalnya. Kemudian kita tambahkan interface template. Interface-nya adalah ETH3, kemudian ETH4, kemudian bridge LAN. Levelnya level 1, kemudian instannya adalah instant 1. Kemudian oke. Kita cek di sini, kita pakai export aja. Areanya 49001, kemudian instant 1, sistem ID-nya 03. Kemudian template interface-nya instant 1, interface-nya ETH3, 4, bridge LAN, dan levelnya adalah level 1. Nah, kita cek kemudian network teman-teman untuk memastikan bahwa ini sudah bisa ngobrol ke teman-teman sebelahnya atau belum. Nah, kita bisa lihat di ISIS network-nya, kita bisa lihat di sini ada 2 ya, berarti sudah ada 2 router lain yang mengaktifkan ASAS. Ini ada 002, ini adalah router 2, kemudian 001 ini adalah router 1. Nah, selanjutnya tinggal kita cek di IP root-nya. Nah, kita bisa lihat nih. Sekarang sudah nambah banyak. Ada DAI 1.0, kemudian ada DAI lagi yang 192.168.1.0 jaringan lokalnya router 1. Yang 2.0 adalah jaringan lokalnya router 2. Ya, jadi bisa dibilang sampai saat ini konfigurasi ASAS-nya untuk antar routernya sudah jalan teman-teman. Kita bisa lihat di sini, atau mungkin kalau kita coba ping ya. Kita balik lagi ke menu paling awal dulu. Ping misalnya 192.168.1.1. Nah, kita bisa lihat sudah tembus. Atau kita coba ping ke 192.168.2.1. Ini adalah jaringan lokalnya router 2 yang kita ping dari router 3. Nah, kita bisa lihat sudah tembus. Kalau kita coba trace route,
Nah, kita coba traceroute 192.168.2.1. Nah, seperti ini. Nah, jadi sebenarnya kita bisa lihat lagi, saya tampilkan IP root-nya lagi ya teman-teman. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa dari sistem yang coba saya bangun ini, semua alamat IP yang berbeda segmen sudah didapatkan oleh router 3. Yang seharusnya ini juga didapatkan juga oleh router 1 dan router 2 ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada DAI Dynamic Active ISIS dengan IP-IP yang sudah sesuai dengan topologi yang kita bangun tadi. Dan kalau kita coba ping tadi sudah bisa ya. Nah, satu hal yang mungkin kurang di sini, kalau kita lihat di IP root-nya ini belum mendapatkan 00. Artinya kalau kita coba ping ke internet ini pasti belum bisa. Agar R2 dan R3 itu bisa mendapatkan internet atau bisa mendapatkan routing dengan DST address 00, maka kita akan melakukan penambahan konfigurasi instan di R1. Kita masuk di terminal lagi untuk melakukan konfigurasi ISIS. Kita masuk di menu routing, kemudian ISIS. Nah, kalau kita coba lihat konfigurasi yang sebelumnya, kita bisa lihat di sini ada instan, kemudian interface template. Nah, nanti kita harus menambahkan dua konfigurasi ini. Yang pertama kita akan tambahkan konfigurasi di instannya. Ya, ada tambahan namanya L1 originate default dan juga L2 originate default. Ini adalah semacam kayak redistribute default root kalau di OSPF ya. Nah, kita masuk di menu instance, kemudian kita coba set saja ya. Instant, kemudian kita edit atau kita set 0, kita tambahkan L1 originate default. Nah, kenapa menggunakan L1 originate default? Karena di sini semuanya menggunakan satu area. Jadi kalau kita lihat tadi konfigurasi di R2, di R3 itu levelnya adalah level 1. Nanti kalau misalnya kita sudah bermain-main dengan beberapa area, kita juga bisa menginjekkan 00 itu di level 2-nya. Jadi bisa saja nanti di instannya L1 originate default-nya ini always, dan mungkin L2-nya juga sama. Kita isikan juga originate default-nya adalah always. Ya, tapi kalau untuk di konfigurasi ini sebenarnya cukup L1 saja bisa ya. Jadi kalau kita lihat pilihannya di sini ada beberapa, ada always, if installed atau never. Ya, hampir sama dengan kalau di OSPF hampir sama dengan redistribute ya. Ada always, ada if installed, ada never. Ya, biasanya kalau di OSPF ada type 1, ada type 2 dan segala macam. Kalau di sini enggak. Nah, kita coba dulu yang L1 originate default-nya. Kita always. Kemudian tambah satu lagi di interface. Jadi kalau misalnya kita akan menggunakan di L2 juga, nanti kita juga bisa tambahkan di interface template ini misalnya untuk interface yang ke arah internet. Nah, kalau tadi instannya sudah dikonfigurasi, kita akan coba lihat dulu apakah berhasil atau tidak. Kita akan coba lihat di router yang lainnya. Saya coba remote di sini router 2 yang sebelah kanan. Sebelah kiri adalah router 1. Saya geser saja biar kelihatan. Kita coba lihat di menu IP root. Kita pakai terminal saja. Kita coba cek di IP root print. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa kita sudah mendapatkan di router 2-nya, kita sudah mendapatkan 000/0 dengan status flagnya adalah DAI atau Dynamic Active ISIS. Kalau kita coba traceroute ya. Misalnya ke 888 gitu. Nah, kita bisa lihat di sini gateway-nya lewat 10.10.11 dulu, kemudian naik ke ISP. Nah, 11 ini siapa? 11 ini adalah IP address dari si router 1. Nah, kita bisa lihat di sini. Terakhir kita coba pastikan di router 3 teman-teman, apakah juga sudah mendapatkan 00-nya setelah tadi saya aktifkan L1 originate default-nya di router 1. Ini saya kecilkan aja biar kelihatan semuanya. Ini adalah router 3.
yang atas router 1, yang kanan adalah router 2. Kita coba lihat pakai terminal aja ya biar kelihatan. Langsung aja di menu IP route, kemudian print. Nah, kita bisa coba lihat di sini di router 3 juga sudah mendapatkan 000/0. Ya, jadi selain tadi mendapatkan yang masing-masing jaringan di router 2 maupun di router 1, di router 3 juga ternyata sudah mendapatkan 00 juga. Ini hasil dari konfigurasi L1 origin default yang sudah diaktifkan di instannya router 1 tadi. Nah, dengan begini maka seluruh router yang ada di jaringan ASCS ini semuanya sudah bisa terkoneksi ke internet dan sudah bisa berkomunikasi antar jaringan lokal di masing-masing router. Memang dalam lab ini saya tidak menggunakan router yang terlalu banyak, walaupun sebenarnya seperti halnya OSPF, ASCS ini juga bisa digunakan di router dengan jumlah yang cukup banyak juga. Nah, kemudian mungkin salah satu hal yang masih menjadi catatan adalah karena konfigurasi ASCS ini masih dalam terminal, jadi teman-teman harus berhati-hati ya, atau mungkin juga kita bisa gunakan tombol tab di keyboard ya untuk membantu seperti yang sudah saya lakukan tadi. Fitur lain dari si ASCS ini sebenarnya juga bisa digunakan di multi area seperti halnya OSPF yang sebelumnya juga sebenarnya saya sudah mencoba. Nanti teman-teman coba bisa lihat dokumentasinya, termasuk yang sudah saya lakukan ini di artikel di websitenya citraweb.com. Jadi langsung saja teman-teman bisa coba lihat di artikel karena sudah saya susun juga dalam bentuk teks. Nanti hampir atau sebenarnya saya juga memanfaatkan topologinya sama dengan artikel yang sudah dibuat di citraweb.com. Nah, kalau teman-teman pengen nyoba tapi mungkin di rumah belum punya router, pengen punya router seperti yang saya gunakan di sini, misalnya ada hub Lite, ada hub AC, langsung saja teman-teman kunjungi juga di citraweb.com karena di situ sudah tersedia semua jenis atau tipe-tipe mikrotik dari yang paling kecil seperti yang saya gunakan HP seri seperti ini. Biasa saya pakai untuk konfigurasi simulasi ya, walaupun kecil tapi sebenarnya fiturnya sudah lengkap, bisa kita gunakan untuk konfigurasi simulasi. Atau bisa juga coba cari di marketplace dengan nama toko Citraweb. Ya, jadi bisa beli langsung di citraweb.com atau bisa melalui marketplace kesayangan teman-teman semua. Sekian video saya untuk membahas ASCS di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa share video ini ke pengguna mikrotik yang lain agar lebih bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa lagi di video-video tutorial selanjutnya. Fitur yang cukup baru di mikrotik, yakni di fitur DOS. Halo guys, kembali lagi channel YouTube Mikrotik Indonesia bersama malah ganti lagi. Kali ini namanya adalah ISIS atau disebut tes 1 2 tes KC. Langsung konfigure ya, Dut. Ngelak. Soalnya oke konfigurasi, cara konfigurasinya, kemudian nanti kurang tahu.